Oke, selamat pagi. Kembali dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Ini saya jelaskan secara rinci ya, sesuai dengan peta konsepnya. Larutan, kamu udah tahu apa pengertian larutan? Larutan itu adalah campuran yang homogen. Larutan itu ada yang bersifat dapat menghantarkan listrik, ada yang tidak dapat menghantarkan listrik. Larutan yang dapat menghantarkan listrik itu disebutlah larutan elektrolit. Larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik disebutlah larutan non-elektrolit. Kemudian larutan elektrolit itu terbagi lagi berdasarkan daya hantarnya ya. Larutan elektrolit lemah, larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat itu di sini contohnya misalnya HCl dan NaCl. Larutan elektrolit lemah misalnya di sini contohnya NH3 dan CH3COOH. Nanti perbedaan larutan elektrolit lemah dan elektrolit kuat akan dijelaskan lebih detail lagi pada bahasan berikutnya. Kemudian larutan elektrolit itu kalau kita tinjau ikatannya, ada larutan elektrolit atau senyawanya itu merupakan ikatan ionik. Kemudian ada juga yang senyawanya ikatannya kovalen. Larutan elektrolit yang memiliki ikatan ionik contohnya NaCl. Sementara larutan elektrolit yang memiliki ikatan kovalen ya, contohnya adalah HCl. Sekarang kita lanjutkan ya. Coba kamu perhatikan gambar 72 nih, rangkaian alat penguji elektrolit. Rangkaian alat penguji elektrolit ini terdiri dari tabung, ini ada tabungnya, kemudian ini ada baterainya, kemudian ada saklar, ada bohlam, ada elektroda yang terdiri dari katoda dan anoda. Kemudian di sini ada kabelnya ya. Anoda itu yang negatif, katoda itu yang positif. Di sini kita masukkan larutan elektrolitnya atau larutan yang akan kita uji. Misalnya nih, ketika NaCl dimasukkan ke dalam tabung, larutan NaCl. NaCl itu terionisasi menjadi Na positif dan Cl-. Na positif itu nanti akan bergerak ke elektroda negatif atau anoda, dan Cl- itu nanti akan bergerak ke elektroda positif atau katoda. Gerakan ini menimbulkan arus listrik sama dengan aliran elektron. Ini aliran elektron sepanjang penghantar. Kemudian bohlam akan menyala jika saklar kita hidupkan. Jadi saklarnya kita tinggal pencet ya. Nanti lampu akan menyala. Larutan NaCl yang kita masukkan di sini tadi Na positif, ada Cl negatif. Na positif ini nanti akan menuju ke anoda negatif, sementara Cl negatif ini akan menuju ke katoda yaitu elektroda positif ya. Terjadilah aliran elektron. Aliran elektron itu mengakibatkan lampunya menyala. NaCl itu elektrolit kuat. Kekuatan suatu elektrolit bisa kita bandingkan dengan melihat cahaya lampu atau nanti gelembung gas. Jadi elektrolit ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang non-elektrolit ya. Kemudian perlu kamu pahami juga ya, air yang digunakan di sini sebagai pelarut. Karena dalam air itu ada kutub positif dan negatifnya. Air itu disebutlah pelarut polar. Ini udah kita pelajari waktu di semester 1. Ketika NaCl dimasukkan ke dalam air, nanti Na positif itu mengalami hidrasi. Atau Na positif nanti dikelilingi molekul air yang bermuatan negatif. Sementara Cl negatif nanti akan dikelilingi oleh molekul air yang bermuatan positif. Karena Na positif dikelilingi molekul air yang bermuatan negatif dan Cl-
dikelilingi molekul air yang bermuatan positif, jadi positif dengan negatif, negatif dengan positif, itu yang mengakibatkan larutan menjadi stabil. Jadi atau terjadi pencegahan berkumpulnya menyatunya Na positif dan Cl- ya. Itu untuk penjelasan dari rangkaian alat penguji elektrolit. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kekuatan suatu elektrolit itu dilihat dari derajat ionisasi atau yang disebut dengan alfa. Jadi alfa itu merupakan perbandingan mol zat terurai atau yang terion ya, terionisasi ya, dengan mol zat mula-mula. Untuk elektrolit kuat misalnya nih HCl, pasti dia terionisasi sempurna, dikatakan itu alfanya sama dengan 1. Jadi misalnya kayak gini nih, ini ada HCl. Ini menjadi H positif dan Cl-. Kalau awalnya ini 0,1 molar misalnya, ini dihasilkan 0,1 molar. Sehingga kalau kita cari alfa, yang terion ini, yang terurai atau terion adalah 0,1. Ini mula-mula berarti HCl 0,1 mula-mula per 0,1. 0,1 dibagi 0,1 sehingga hasilnya adalah 1. Jadi panahnya ini hanya 1 ya, 1 arah. Itu untuk elektrolit kuat. Untuk elektrolit lemah, alfanya itu kurang dari 1. Misalnya nih, CH3COH atau asam asetat. CH3COH akan terurai menjadi CH3CO- dan H positif. Ini yang dilepas ya, H ini dilepas. Sehingga tinggallah CH3COO-. Ini panahnya ada 2. Artinya kalau dihasilkan CH3COO- dan H positif, CH3CO- dan H positif itu bisa balik lagi menjadi CH3COOH ya. Sehingga di sini alfanya kecil ya. Karena molekul di kanan atau yang terurai atau terion itu sedikit dibanding mol mula-mula. Untuk larutan non elektrolit itu alfa sama dengan 0. Sebenarnya bisa dia terion, tapi karena dihasilkan ion yang sangat kecil sehingga dianggaplah alfa sama dengan 0. Nah, inilah contoh larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Apa perbedaannya? Elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Kita lihat di sini. Elektrolit kuat itu biasanya nyalanya terang. Elektrolit lemah biasanya nyalanya redup, bahkan kadang tidak menyala. Kalau elektrolit pasti gelembung gasnya banyak. Elektrolit lemah ada gelembung gas pasti ya. Kemudian untuk non elektrolit tidak menyala, tidak ada gelembung. Sehingga dikatakanlah elektrolit itu terion sempurna, sementara elektrolit terion sebagian. Non elektrolit tidak terion. Inilah contohnya. Kalau tadi NaCl sudah dijelaskan, sekarang kita misalnya kita ambil elektrolit kuat HCl. Kemudian elektrolit lemah misalnya kita ambil HF. Non elektrolit misalnya kita ambil ini misalnya urea ya. Urea CuNH2 2 kali. Ini urea. Misalnya nih dalam tabung ini, kalau kita masukkan ini pertama kita masukkan di dalam tabung HCl ya. Kalau kita masukkan HCl ke dalam tabung ini, larutan elektron, pasti nanti lampu ini akan menyala saat nanti saklar dihubungkan ya. Saklar kita pencet pasti nanti nyala. Kemudian kalau yang kedua, kita masukkan misalnya larutan HF ya. Ke sini masih elektrolit HF. Karena dia elektrolit lemah, ini mungkin lampu bisa nyala tapi redup. Bisa juga tidak menyala tapi gelembung gasnya di sini ada, ya. Itu untuk HF. Kalau misalnya kita isi dengan larutan urea ya, Ini urea. Di sini kita masukkan urea, bukan elektrolit lagi ya, berarti dia sudah non elektrolit. Nanti di dalam elektroda ini baik anoda dan katoda tidak ada gelembung gas dan lampu ini juga tidak menyala. Nah, itulah perbedaannya ya. Kemudian bagaimana ikatan dari larutan elektrolit itu? Ada yang ikatannya ionik, ada yang ikatannya kovalen. Tapi kovalen itu adalah kovalen polar. Misalnya contohnya NaCl ya, itu ikatan ion. Kamu udah tahu bahwa ikatan ion itu ikatan antara unsur logam dengan
non-logam. NaCl jika dilarutkan dalam air tadi, Na positif dan Cl- akan dikelilingi oleh molekul air ya, dikelilingi oleh molekul air. Yang disebut itu hidrasi. Jadi kalau tadi Na positif dikelilingi molekul air yang bermuatan negatif ya. Sementara Cl negatif ini dikelilingi oleh molekul air yang bermuatan positif. Sehingga Na positif itu dan Cl itu terperangkap dalam arti tidak bisa menyatu, artinya ionnya bebas bergerak dalam larutan. Itu untuk ikatan ion yang bersifat elektrolit. Kemudian ikatan kovalen ya. Ikatan kovalen atau senyawa yang berikatan kovalen juga ada yang bersifat elektrolit. Memang pada awalnya senyawa kovalen polar itu dalam bentuk murni tidak menghantarkan arus listrik. Bentuk murni berarti misalnya ini HCl murni berarti liquid ya. Ini non elektrolit dia ya, non elektrolit. Tetapi kalau HCl ini kita larutkan di dalam air akan menghasilkan arus listrik ya, bisa menghantarkan arus listrik. Jadi molekul HCl ini, senyawa kovalen polar ini bisa menghantarkan arus listrik karena memang memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar. Cl itu keelektronegatifan 3, H itu 2,1 sehingga perbedaannya berapa? Deltanya perbedaannya adalah 0,9. Ini termasuk besar perbedaannya. Sehingga senyawa HCl itu memiliki kutub ini yang negatif, ini menjadi positif ya. Sehingga ini bisa menghantarkan arus listrik. Untuk senyawa kovalen nonpolar yang jelas tidak menghantarkan arus listrik ya. Karena memang dia tidak bisa menghasilkan ion walaupun kita larutkan di dalam air. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Senyawa ion bisa menghantarkan arus listrik. Apakah ionnya itu dalam bentuk liquid dan dalam bentuk aqueous atau larutan? Ini bersifat elektrolit ya, elektrolit. Liquid berarti maksudnya murni ya, murni dia senyawa ion. Misalnya NaCl liquid lah, NaCl liquid, NaCl yang kita cairkan sampai suhu 1300 itu bisa menghantarkan arus listrik. NaCl kita larutkan dalam air, itu disebut aqueous, itu bisa menghantarkan arus listrik. Untuk senyawa kovalen, kalau dia HCl liquid, ini sebenarnya nggak bisa menghantarkan arus listrik. Tapi kalau HCl aqueous ya, kalau dia sudah menjadi HCl aqueous, ini larutan, berarti dilarutkan dalam air, dia akan menghantarkan arus listrik atau bersifat elektrolit. Untuk senyawa kovalen polar, maupun dia murni, maupun dia dilarutkan dalam air, tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, itu ya untuk jenis ikatan dalam senyawa elektrolit. Nah, ini contoh-contoh jenis ikatannya ya. Jenis ikatan sifat elektrolitnya. Nah, ini adalah senyawa ion. Dia merupakan elektrolit kuat. Kemudian ini senyawa kovalen. Elektrolit kuat. Nah, dia kovalen polar tentunya ya, karena kovalen polar yang bisa mengantarkan arus listrik. Ini senyawa kovalen polar juga. Tapi dia mengantarkan arus listrik dalam kategori lemah ya. Ini merupakan non-elektrolit senyawa kovalen non-polar ya. Non-polar itu merupakan non-elektrolit, tidak bisa menghantarkan arus listrik ya. Ini contohnya. Gula. Ini glukosa. Ini fosfor pentaklorida. Oke, itu penjelasannya. Semoga kamu paham. Nah, tetap semangat ya untuk belajar. Selamat pagi.